Nah, kalau tadi investing.com ada tulis fair value-nya dari Paramount itu sendiri adalah $29. Kalau kita lihat secara teknikal ya Sobat Cuan, si Paramount ini kan berpotensi membentuk inverted head and shoulder. Jadi inverted head and shoulder itu adalah, bentar, jadi inverted head and shoulder itu chart pattern yang bisa menunjukkan perubahan tren, misalnya dari downtrend ke uptrend atau dari uptrend ke downtrend. Nah, ini karena inverted head and shoulder, maka berpotensi berubah tren dari downtrend ke uptrend gitu ya. Kalau misalnya kita hitung, jadi kita tuh bisa hitung target price dari sebuah chart pattern gitu ya. Kalau inverted head and shoulder berarti dari head sampai neckline-nya. Itu hasilnya targetnya itu adalah di sekitar $25. Kalau misalnya Paramount beneran bisa break ya. Breakoutnya itu harus lewat di atas $20,6. Nah, berarti target price kalau misalnya terjadi IHNS itu nggak jauh berbeda dengan fair value yang ditulis oleh investing.com. Nah ini, saya Ripudin, harus go trade Singapura ya Kak. Kalau aku sih ada go trade yang lama ya, yang belum join sama Sekuritas Indonesia, aku masih ada. Nah kalau itu bisa tuh dicari di situ Paramount-nya. Cuma aku nggak tahu ya, karena itu kan tidak diawasi oleh OJK, jadi dianggapnya di Indonesia itu ilegal gitu. Walaupun di luar ya go trade itu nggak ilegal. Jadi tergantung dari kalian aja, kalian lebih suka yang diawasi OJK atau tidak. Kalau lebih suka yang diawasi OJK, maka pakainya go trade Indonesia aja gitu. Karena kalau misalnya ada apa-apa, kalian ngurusnya juga lebih gampang karena diawasi gitu. Oke. Lanjut, itu tadi udah 2 ya, Google dan juga Paramount. Oke. Nah kalau misalnya based on yang harga sahamnya udah turun banyak juga, terus sekarang PI-nya tuh cukup rendah ya, sampai ke PI 11 kali, yang dimana ini tuh jauh lebih rendah dibanding PI rata-ratanya, itu ada Meta sebenarnya. Tapi Meta itu struggle-nya adalah karena mereka itu masih mengembangkan metaverse. Jadi banyak investor yang mungkin kurang suka sama si Meta ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang yakin emiten ini bisa mengembalikan masa kejayaannya, PI-nya tuh udah cukup rendah banget. Nah, kalau Microsoft itu based on teknikalnya itu bagus ya. Karena sudah break inverted head and shoulder Sobat Cuan. Dan kalau sudah break, kita lihat kalau misalnya dia nggak false breakoutnya, maka target penguatannya itu untuk Microsoft bisa sampai tutup gap. Jadi Microsoft itu ada gap di sekitar $285. Jadi target penguatannya bisa sampai ke angka itu. Jadi potensi kenaikannya masih ada 13% lagi dari wilayah saat ini. 10-13% dari wilayah saat ini. Gitu. Itu tadi untuk saham US. Amazon tuh tadi aku nggak gitu liatin sih, karena sebenarnya kalau nggak salah dia nggak pas turun ya, nggak murah-murah banget setauku ya. Kalau aku lebih tertariknya sebenarnya sama Google, karena ya itu tadi bakalan tahun depan kayaknya akan bagus karena mereka mau nyaingin si TikTok kan gitu. Kalau Amazon sih chartnya belum ada tanda-tanda dia mau rebound ya. Kecuali dia bisa lewat di atas $104, maka itu bisa menandakan dia membentuk double bottom. Nah, kalau double bottom juga sama, ini adalah chart untuk perubahan tren, misalnya dari downtrend ke uptrend, seperti itu. Oke, kita lanjut, itu tadi saham US. Kita sekarang bahas emas. Apakah investasi emas tahun depan menarik, gitu ya? Sekaligus ada pertanyaan dari Saripudin. Kak, bagaimana suku ini maksudnya ya, bukan sukuk ya? Ini kayak ini, oke. Bagaimana suku bunga US naik, harga emas masih aman tidak? Kalau ngomongin harga emas itu udah turun dari kemarin ketika The Fed lagi baru naiknya suku bunga. Jadi kalau kita yang namanya investasi itu Sobat Cuan, itu market itu selalu wah sinyalnya, sorry guys sinyalnya. Oke, lanjut. Jadi
Poor connection. Oke, lanjut ya. Jadi kalau instrumen investasi itu bergeraknya lebih dulu dibanding market real atau dibanding beritanya gitu ya. Contoh nih, misalnya suku bunga. Suku bunga kan naik nih di awal. Itu kan Oke, guys. Kedengaran suaranya? I'm back. Kedengaran nggak suaranya? Masih nge-lag nggak? Sudah bisa dengar suaranya? Guys, sudah bisa dengar belum suaranya? Kalau udah kita lanjut nih pembahasannya. Oke, udah oke ya. Tadi ternyata aku lupa ganti wifi. Jadi kalau emas itu kurang bagus ketika suku bunga itu naik. Kenapa? Karena emas itu instrumen investasi yang tidak memberikan passive income ya. Passive income itu seperti apa? Misalnya bunga tahunan atau dividen atau kupon. Nah, that's why kalau suku bunga naik, orang akan cenderung lebih pilih instrumen investasi aman lainnya, tapi yang bisa kasih yield atau bisa kasih kupon gitu ya per tahun. Contohnya misalnya ke deposito gitu ya, ke obligasinya tapi obligasi korporat gitu. Nah, emas ini enggak, dan ditambah kalau misalnya dolarnya lagi menguat, itu biasanya emas itu tidak menjadi primadona karena emas itu kan di pair-nya sama dolar. Jadi kalau misalnya dolarnya tinggi, negara-negara lain yang beli emas itu jadi terlihat lebih mahal. That's why kemarin harga-harga emas itu turun. Nah, tapi kalau Sobat Cuan perhatiin ya, emas itu sudah mulai menguat sejak Amerika mengeluarkan data inflasi, bahwa inflasinya sudah melandai 7,7%, dan juga menguat lagi sejak ada berita bahwa bank sentral di dunia itu banyak yang udah membeli emas di kuartal 3, di mana pembeliannya itu lebih besar dibanding kuartal 1 dan kuartal 2 2022, dan lebih besar 28% dibanding kuartal 3 tahun 2021. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Ya memang sih kalau bank sentral itu selalu beli emas setiap tahunnya, tapi di kuartal 3 ini pembeliannya itu banyak gitu. Jadi banyak yang nanya-nanya nih, kira-kira di 2023 mau ada kejadian apa? Kok banyak bank sentral borong emas gitu ya. Terus ya, kalau misalnya bank sentral beli emas Sobat Cuan, mereka tuh harus laporin pembeliannya. Jadi kalau Sobat Cuan cari di Google kuartal 3 siapa aja yang beli gold, itu terbanyak keluar nama-namanya. Salah satunya adalah Turki, Qatar, dan negara-negara lainnya. Tapi ada negara yang tidak melaporkan pembelian emasnya gitu ya. Siapakah negara tersebut? Jawabannya disinyalir adalah China dan Rusia. Jadi China dan Rusia ini disinyalir melakukan pembelian emas belakangan ini lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya, tapi mereka tidak melaporkannya gitu ya. Jadi banyak yang tanda tanya nih, kenapa mereka nggak ngelaporin, kira-kira apa yang bakalan kejadian di 2023 gitu ya. Nah, kalau Sobat Cuan berekspektasi The Fed akan melunak di tahun depan dikarenakan unemployment rate mereka meningkat dan dikarenakan mereka harus mempertahankan dana pensiun yang sekarang lagi babak belur karena naik suku bunga, maka kalian sudah bisa mulai mencicil emas. Harusnya sih dari bulan kemarin ya. Kemarin juga sebenarnya di DM udah ada yang nanya aku. Terus di Invest Time kita juga sempat bahas untuk emas itu boleh banget masuk bertahap. Emas itu maksudnya beli fisiknya ya, goldnya gitu, karena memang harganya juga sudah cukup murah. Dan kalau kita berekspektasi tahun depan The Fed melunak, ini jadi sinyal baik untuk gold. Nah, kalau mau investasi itu jangan tunggu beritanya keluar, misalnya nanti tiba-tiba The Fed nurunin suku bunga. Kalau hal itu udah kejadian, biasanya harganya itu sudah price in namanya, oke? Contoh aja nih, kalau kalian lihat misalnya saham-saham di Nasdaq udah mulai ada yang rebound, padahal The Fed belum naikin suku bunga kan? Karena market itu jalannya lebih dulu daripada sektor real. Investornya itu berekspektasi, that's why mereka pasti nyicil beli duluan sebelum nanti beritanya keluar beneran. Nah, kalau beritanya udah keluar beneran, nanti biasanya harganya itu udah nggak kayak sekarang, udah di atas. Akhirnya itulah yang menyebabkan orang jadinya cuci piring baru beli di atas. Ini pernah kejadian kan tahun 2020, ketika orang-orang pada takut beli misalnya saham di harga yang turun.
terus mau nunggu aja, nanti tunggu misalnya GDP keluar gitu, GDP terkontraksi, resesinya beneran keluar gitu ya beritanya. Nah, kayak gini, ya iya, tapi suka saham naik baru berita muncul, betul, karena namanya ekspektasi. Jadi di 2020 juga pernah, sebelum keluar GDP menyatakan itu beneran resesi, marketnya udah rebound duluan. Akhirnya orang-orang yang baru beli di belakangan ketika marketnya sudah price in, akhirnya jadi tim cuci piring, apalagi waktu itu di akhir tahun 2020. Seperti itu. Oke. Jadi kalau gold, ya sekarang gold sendiri ya secara teknikal itu sedang berada di area resistance. Nih, chartnya juga bentuknya itu udah potensi inverted head and shoulder. Kalau gold harganya sampai tembus ke atas 1810 US dollar, itu bisa melanjutkan penguatan sampai 1960-an. Nah, apakah kita cuma bisa beli fisik goldnya aja untuk investasi? Jawabannya tidak. Kalian bisa misalnya, terserah ya, ini sesuai sama profil resiko kalian. Misalnya kalian di forexnya, atau misalnya kalian di saham-saham yang ada di IHSG yang proksinya emas. Maksudnya proksinya emas tuh gimana sih? Saham-saham yang jualan atau produksi emas. Kalau kalian yakin di tahun depan harga gold akan lebih menguat dibanding posisi sekarang. Kalau kalian nggak yakin tahun depan gold akan lebih menguat dan kalian yakinnya kayaknya The Fed masih akan terus dinaikkan suku bunga sampai tahun depan gitu, akhir tahun depan, ya udah jangan dibeli. Sesimpel itu. Jadi tergantung dari kalian, keyakinan kalian. Jadi kalian harus banyak baca apa aja yang bisa menyebabkan misalnya The Fed nanti memangkas suku bunga dan lain-lain. Oke? Pokoknya clue-nya adalah unemployment rate, sama lihat deh hutang-hutangnya dari Amerika itu seperti apa. Naik suku bunga itu berarti beban hutang Amerika itu ikut naik signifikan dan mungkin nggak terjadi gagal bayar seperti itu. Oke. Nah, untuk saham-saham yang punya proxy gold itu ada misalnya MDKA, walaupun MDKA ada nikel juga ya. Ada juga BRMS, ada juga Antam. Nah, bedanya Antam sama MDKA itu apa sih? Kalau MDKA itu lebih ke dia punya tambangnya gitu, produksi. Kalau Antam itu dia jual yang udah jadinya, jadi distribusi, lebih ke jual yang udah jadi emas Antam kayak gitu. Ya, nah tapi aku mau ngingetin Sobat Cuan harus perhatiin juga nih harga belinya. Kalau sekarang ya, belakangan udah aku lihat kayak contoh BRMS. BRMS itu hari ini tadi nggak berhasil untuk breakout. Dari resistennya 193 ya. Jadi masih sideways. Kalau bisa Sobat Cuan buy-nya itu buy on weakness, jangan beli ketika berada di area resistance. Jadi belinya tuh beli-beli di titik support. Misalnya untuk BRMS itu di kisaran harga 165 sampai 170. Kalau sekarang kan udah 184 gitu kan. Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau Archie gimana? Archie itu ya, dia itu kan proksinya emas juga, tapi sayangnya GCG-nya tuh kurang bagus karena dia Raja Wali Group ya. Terus juga dibanding sama yang tiga ini, kayaknya kinerjanya lebih bagus yang ini gitu. Betul, BRMS 180, 190 aja nggak naik, nggak turun. Iya, itu namanya sideways gitu ya. Jadi belinya ya memang kalau bisa ketika lagi ada di support sideways-nya gitu. Kayak MDKA udah naik terus kan belakangan, jadi lebih baik jangan paksa untuk beli gitu. Better tunggu dia koreksi. Toh 2023 juga masih lama, dalam artian kamu masih ada waktu kan. Kalau memangnya di window dressing ini kamu ketinggalan saham-saham gold, ya udah nggak apa-apa, tunggu aja, akan ada waktunya kok mereka koreksi. Biasanya ya di Januari itu koreksi. Januari pertengahan itu koreksi. Kalau kalian misalnya udah ketinggalan nih saham-saham emas. Tapi kalau ternyata nanti di pertengahan Desember ada koreksi ya yang cukup oke, misalnya koreksinya bisa turun lebih dari 10% harga sahamnya, ya iya Kak 3 hari ini naik. Misalnya harga sahamnya bisa turun lebih dari 10% di tengah bulan ini, kan we never know ya, namanya pergerakan saham. Ya bisa mulai cicil beli gitu. Tapi kalau di bulan ini ternyata nggak ada kesempatan untuk masuk, ya nggak apa-apa juga. Pasti akan ada kesempatannya entah di bulan Januari atau di bulan Februari. Toh kan kita kan view-nya itu jangka menengah ke panjang gitu.